Saya di sini akan menjelaskan tentang Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT membuka kerjasama dengan lembaga pemberi pinjaman dan peminjaman bisnis skala kecil dengan berpegangan pada prinsip dasar tata ekonomi dalam agama Islam, yakni saling rela, percaya, dan tanggung jawab, serta terutama sistem bagi hasilnya. BMT akan terus berproses dan berupaya mencari terobosan baru untuk memajukan perekonomian masyarakat. Karena masalah muamalat memang berkembang dari waktu. Seperti halnya lembaga keuangan syariah yang lainnya, BMT dalam kegiatan operasionalnya menggunakan 3 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip bagi hasil. Prinsip ini maksudnya ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT, yakni dengan konsep mudaharabah, musyawarah, mujarah, musyakah. Yang kedua, jual beli dengan margin atau keuntungan. Dalam sistem ini, BMT memakai prinsip pada akad murabahah, bai asalam, bai al. Yang ketiga, sistem profit lainnya, kegiatan operasional dalam menghimpun dana dari masyarakat dan berbentuk giro, waidah, tabungan, mudarabah, deposito, investasi, mudarabah, tabungan haji, tabungan kurban. Dan selanjutnya ada penggadaian syariah. Penggadaian ialah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang, atau juga akad atau perjanjian utang piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan yang memberi pinjaman. Berhak menjual barang apabila si barang digadaikan itu tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh barang yang digadaikan. Nah, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Mariati dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Di Indonesia, lembaga syariah sekarang berkembang dengan sangat pesat, baik asuransi ataupun perbankan dan usaha lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang di dalamnya ditransaksikan instrumen keuangan atau modal yang sesuai dengan syariat Islam dan dengan cara-cara yang berlandaskan syariah pula. Pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah antara lain melarang setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan instrumen yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal. Efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal di Indonesia meliputi yang pertama, saham syariah, yang kedua, suku dan obligasi syariah, dan yang ketiga, reksa dana syariah. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Adapun manfaat obligasi syariah, yang pertama adalah menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-muslim atau bank konvensional yang menyebabkan
ada di bawah kekuasaan bank, sehingga umat Islam tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya. Yang kedua, menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi. Yang ketiga, dapat beramar ma'ruf di bidang bisnis antara semua pihak yang ada dalam investasi obligasi syariah. Dan yang terakhir, obligasi syariah sebagai bentuk pendanaan dan sekaligus investasi yang memungkinkan bentuk struktur dapat ditawarkan untuk tetap menghindari dari riba. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.